ketika bencana itu terjadi, ya saya sendiri merasakan begitu dahsyatnya bencana ini. Ketika terjadi suatu bencana, maka sistem sosial masyarakat itu rusak. Selamat tidak selamat itu semuanya penentunya adalah masyarakat, tidak bisa oleh orang lain gitu. Tidak ada tempat yang tidak beresiko. Itu sebetulnya kita bisa tahu persis apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Saya kadang-kadang berpikir, merenung, saya tidak punya apa-apa, tapi saya harus memberi, apa bisa? Tetapi dalam kontemplasi saya ternyata, oh bisa. Dan itu saya praktekkan juga bisa. Ada yang menggerakkan hati saya, you harus berbuat. Saat itu, Yehu datang. Kami dengan segala daya mencoba untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat lebih baik lagi untuk menghadapi bencana ke depan. YU di dalam penyatuan ini memberikan suatu gambaran-gambaran. Alangkah baiknya dari organisasi ini yang ada dari 4 hal ini jangan berdiri sendiri-sendiri. Dalam arti kata, mari Pak dibentuk suatu wadah yang nantinya itu akan kuat apabila kita menghadapi adanya suatu bencana. 8, 9, 10. Dari saat asesmen, perencanaan, hingga saat-saat implementasi, kami selalu melibatkan masyarakat. Dari sejak awal melakukan pendampingan, tentu saja tim sudah harus bisa berpikir bagaimana strategi untuk menjaga sustainability atau kelestarian. Beberapa strategi yang kita lakukan adalah melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat. Lalu kemudian kita coba untuk membangun kembali bersama masyarakat, tentu saja dengan ditambahi kapasitas-kapasitas dari yang ada di masyarakat yang mungkin selama ini belum ada, itu kita coba berikan, atau yang sudah ada itu kita coba tingkatkan. Makanya kami tetap prinsip, tidak goyah, tetap YU bisa membangun. Karena kejelasan dari YU sudah kami dengar semua. Masyarakat itu saling berkomunikasi gimana cara untuk menanggulangi bencana itu sendiri. Jadi dari keluarga, masyarakat sampai ke pihak desa, jadi saling komunikasi supaya bencana itu tidak membawa korban itu. Membangun kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan itu menjadi hal yang penting, terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana ya, seperti di Indonesia ini.
Sustainability atau kelestarian ini sebetulnya menjadi salah satu indikator keberhasilan kalau kita bicara tentang keberhasilan program. Mengapa? Karena apa yang sudah dibangun, yang sudah dipertahankan dengan masyarakat selama ini itu masih tetap bisa berjalan. Harapannya dengan ini, bila kita melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap respon tanggap darurat kita, maka bantuan yang diberikan akan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hidup nyaman bersama ancaman ini, masyarakat itu melakukan semua kegiatan yang orientasinya ke kebencanaan, sampai soal pembangunan, sampai soal pelatihan-pelatihan, tanpa siapapun kami melakukan. Kita bareng-bareng meyakini satu, bahwa bencana itu bukan takdir. Bencana itu adalah pola manusia, entah masa lampau, tindakan sekarang, atau tindakan yang akan datang.